sahabat JTA Ministry, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Begitu banyak perjalanan yang harus kita tempuh sejak di 2019 adanya COVID sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Ya kan? Kita semuanya masih tetap ada dan kita masih tetap bisa bersama-sama hari ini. Semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Perjalanan yang begitu panjang dengan begitu banyak lika-likunya, begitu banyak kesedihan, itu harus kita lewati. Tapi percayalah bahwa itu memang Tuhan izinkan terjadi pada kita, pada negara kita, pada orang seluruh dunia. Tetapi teristimewa itu sebetulnya adalah pada masing-masing kita, pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita menyikapi ketika Tuhan izinkan kondisi ini terjadi pada kehidupan kita. Pastinya banyak kesaksian-kesaksian, banyak juga yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya. Ada Pak James yang bersama dengan saya hari ini. Shalom Pak James, apa Shalom. kabar? Puji Tuhan luar biasa Ibu Tanti dan para sahabat sekalian. Shalom. Ya. Oke, ada Pak Stephen, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Iya, dan ada yang cantik hari ini. Aduh, sedihnya mana? Sama-sama cantik. Ya. Ibu pengacara kita, Ibu Happy. Shalom, Ya. puji Tuhan, kabar baik Bu Tanti. Iya. Kita semuanya yang berada di sini bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan-pergumulan. Ya. Di sepanjang 2019 ketika ada COVID itu sampai dengan detik kita hari ini. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, puji Tuhan, penyertaan Tuhan pada masing-masing kita di sini itu luar biasa. Bu Happy ada pergumulan, saya ada pergumulan, Pak Stephen ada pergumulan, Pak James ada pergumulan juga. Tapi yang kita andalkan cuma satu. Karena kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rencana indah setelah itu. Amin. Kita akan bicarakan tentang itu ya. Ya. Tentang bagaimana kita melalui itu, lalu bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nanti kita akan bicarakan, kita akan sharingkan itu. Tapi kita akan mulai dulu, Pastor Stephen, buka dalam doa kayaknya. Ya. Oke. Mari sahabat-sahabat kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh ada. Saat ini Tuhan melewati badai yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan hari ini kami mau sharing Tuhan, di mana ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan bagi kami Tuhan. Ya. Berkati acara kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami siap untuk memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya, seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa di dalam setiap pergumulan itu ada pertolongan Tuhan, ada hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ada keajaiban-keajaiban dan ada mujizat-mujizat. Kita akan bicara tentang mujizat itu ya Pastor James ya. Betul. Oke, bagaimana Pastor James? Ya, jadi para sahabat sekalian, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja, bukan karena sekedar pada orang percaya saja mujizat itu boleh terjadi, Ya. atau boleh Tuhan nyatakan, tapi lewat orang yang tidak percaya pun, bukan orang Kristen maksudnya, Tuhan bisa terdorong, tergerak hatinya untuk menyatakan mujizatnya. Oleh karena itu mari kita coba buka dari Lukas 7. Lukas 7 ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya saya semua. Lukas 7, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini judulnya berkata bahwa hamba seorang perwira yang Tuhan sembuhkan. Sedangkan si perwira tadi bukanlah orang Yahudi, bukan orang pilihan, bukan umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang Romawi, mereka adalah penjajah, tanda petik. Ya. Jadi ini berbicara bagaimana Tuhan mau berkehendak terhadap permintaan orang yang tidak percaya. Tapi orang yang tidak percaya tadi melakukan sesuatu
Ada sesuatu di dalam hidupnya yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa walaupun dia bukan orang percaya, tapi sikap hidupnya lebih daripada orang percaya. Oleh karena itu mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan si perwira tadi, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan pikirannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Para sahabat sekalian, ini dalam cerita ini digambarkan, dikisahkan bahwa Yesus mengadakan mujizat. Tapi dengar, Tuhan Yesus mengadakan mujizat bukan kepada orang yang meminta. Dalam pengertian, yang meminta itu tidak memerlukan mujizatnya, tapi dia memintakan bagi orang lain. Dan Tuhan mengerjakan itu. Dengar, Tuhan mengerjakan itu. Tuhan menaruh belas kasihan itu. Artinya begini para sahabat, bahwa kalau Tuhan saja begitu mau mengikuti atau memenuhi permohonan dari orang yang tidak percaya, apalagi kita anak-anaknya. Kalau Tuhan saja mau mengiyakan, mau memenuhi permintaan dari orang, tanda petik bukan orang Kristen, apalagi kalau orang Kristen yang datang kepada Tuhan Yesus, apalagi kalau anak-anak Tuhan langsung yang datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa mujizat itu adalah hak daripada orang percaya. Karena mujizat yang terbesar yang dimiliki oleh manusia, ingat, kita semua manusia ini adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun yang kudus, tidak ada satupun yang suci, tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Tapi ada manusia yang oleh anugerah Tuhan mendapatkan namanya pengampunan dosa. Yaitu siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu para sahabat sekalian, engkau yang hari ini menyaksikan program acara ini, mungkin engkau bukan orang Kristen, mungkin engkau dari agama lain di luar pada Kristen, atau mungkin juga engkau beragama Kristen secara KTP, tapi kehidupanmu bukan mencerminkan ke orang Kristen. Hari ini kabar baik bagimu, supaya engkau hari ini boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Karena itu hal yang terpenting yang kita harus punya di dalam dunia ini. Jaminan keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia beroleh keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Itu dulu yang harus pertama sekali.
Kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus, engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Karena itu adalah jaminan Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun sampai pada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Percuma engkau berbuat baik, percuma engkau membagi-bagikan hartamu, percuma engkau melakukan membuat pertolongan bagi orang-orang lain, sementara engkau tidak pernah percaya kepada Yesus. Engkau mungkin tidak seorang pencuri, engkau bukan perampok, engkau bukan pezina, engkau bukan penipu, engkau bukan segala hal yang jahat-jahat. Mungkin engkau bukan itu. Engkau suka memberi dari hartamu bagi orang lain, orang-orang miskin. Tapi ingat, itu tidak akan membawa engkau kepada keselamatan itu. Sebab keselamatan tidak pernah bisa dibeli oleh perbuatan kita. Iya. Tidak akan sampai kita pada surga. Surga Tidak Tuhan sampai tidak akan hidup ada. kekekalan. Yes. Tidak ada. Kenapa? Karena memang itu sudah jatah kita sebagai manusia yang merupakan keturunan dari Adam. Ada dosa daripada Adam yang memang harus diselesaikan di depan Tuhan. Dan yang bisa menyelesaikan itu hanya lewat pengampunan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Sekarang hanya tinggal dari kita mengaku dan percaya. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kita akan diselamatkan. Iya. Oleh karena itu, hal yang pertama, ini adalah mujizat terbesar waktu engkau menyaksikan program acara ini. Tuhan sedang mengetuk hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan engkau mau dibodohi oleh ilah-ilah dunia ini. Tuhan-Tuhan dunia itu adalah Tuhan-Tuhan penipu. Atau mungkin saya maaf Pak James dipotong. Kalau kita belajar dari perwira ini, mungkin Tuhan Yesus tersentuh hatinya karena satu, perwira ini bukan orang sembarangan. Dia perwira. Dia orang pintar, orang pangkat, orang berpangkat. Tetapi anehnya justru dia orang berpangkat, dia punya belas kasihan. Nomor satu, dia punya belas kasihan. Dan anehnya lagi, dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia percaya pada Tuhan Yesus karena imannya mungkin ya. Mungkin dia bukan beragama Yahudi, tetapi dia percaya Tuhan Yesus. Orang Romawi itu penyembah berhala. Penyembah berhala. Tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, bahkan dia mengimani apapun yang Tuhan perintahkan akan saya laksanakan. Betul. Makanya bagaimana kalau Tuhan tadi, firman Tuhan tadi berkata bahwa sampai Tuhan Yesus kasih tegur bahwa engkau, hai orang Israel, dengar tidak ada iman sebesar daripada perwira ini, yang notabene Tuhan sedang membilang kepada umat pilihannya, kalian itu bagaimana, kalian itu adalah umat pilihanku, kalian adalah biji mata Tuhan, tapi kalian ternyata iman kalian tidak ada sebesar perwira ini. Jadi luar biasa sekali bagaimana kita melihat Tuhan berkarya atas permintaan orang tidak percaya. Nah, yang pertama tadi, ayo terima Yesus dulu, supaya sungguh-sungguh engkau menjadi orang percaya. Kalau orang tidak percaya saja Tuhan mau dengarkan, apalagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan lebih mendengar permintaan permohonan kita. Nah, apa tadi yang boleh Tuhan lihat dari si perwira tadi, sampai hati Tuhan begitu mau tersentuh, tergerak, sehingga dia melakukan permohonan dari si perwira tadi? Mari kita buka kembali Lukas 7 ayat 2. Berkata begini, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ingat, kalau zaman dahulu kala antara majikan dengan bawahan, antara penjajah dengan yang dijajah, itu sangat terjadi perbedaan, bahwa penindasan itu terjadi. Makanya waktu orang Israel ada perbudakan di Mesir, mereka sungguh-sungguh menderita. Begitu pula Romawi waktu menguasai Israel, orang Israel itu luar biasa dianiaya. Mereka tidak bisa
hidup tanpa kebebasan. Mereka harus membayar pajak, membayar upeti kepada bangsa penjajah. Padahal mereka berdiam di daerah mereka, tapi mereka harus membayar upeti. Itulah yang terjadi. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh si penjajah tadi, tanda petik. Dia begitu menghargai orang lain. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita boleh menjadi saksi kalau kita tidak pernah menghargai orang lain? Mungkin mereka itu adalah bawahan kita, mungkin mereka itu adalah PRT, pembantu rumah tangga di rumah kita, asisten rumah tangga, asisten ART. Atau mungkin mereka itu secara secara kerohanian sama-sama Kristen, tapi dia posisinya jauh di bawah kita. Mungkin kita adalah gembala dan mereka adalah jemaat. Seperti apa kita melakukan mereka? Kalau dikatakan sini bahwa si perwira itu begitu menghargai, itulah Tuhan. Tuhan itu begitu menghargai kita. Karena begitu berharganya kita di mata Tuhan, firman Tuhan bilang, maka Ia mengaruniakan anaknya. Karena begitu berharga kita di mata Tuhan, Dia mempersembahkan persembahan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri untuk menebus dosa kita. Apakah kita memiliki itu? Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois. Ya betul, kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan, tapi kita tidak boleh melihat orang yang tidak percaya menjadi sudahlah, itu urusan dia, nggak perlulah dia kita buat supaya menjadi orang yang percaya, nggak perlu. Enggak, justru kita mendapat amanat agung karena setiap manusia itu berharga di mata Tuhan, maka diberikan kepada kita amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku, supaya mereka yang tidak percaya menjadi orang percaya. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya itu menjadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau kita tidak menghargai mereka? Kalau orang yang tidak percaya saja bisa menjadi orang yang menghargai orang lain, masa kita sebagai murid-murid Kristus, kekasih-kekasih Kristus, teladan-teladan Kristus, tidak bisa mengasihi orang lain, menghargai orang lain? Bahwa kita sudah diajari tadi, dibilang oleh Ibu Happy, kita itu memiliki kasihnya daripada Tuhan. Salah satu daripada kasih itu adalah menghargai orang lain. Yang kedua, kita lihat, selain si perwira tadi begitu menghargai hamba, ingat, dia adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi terhadap bawahan pun dia menghargai. Kalau terhadap bawahan aja dia menghargai, apalagi terhadap sesama perwira, kan begitu. Kalau kita orang Kristen, orang percaya saja begitu menghargai orang yang bukan Kristen, apalagi terhadap sesama Kristen, pasti sangat-sangat menghargai. Gitu aja sederhananya. Yang kedua, si perwira tadi walaupun dia bukan orang Kristen, artinya begini, walaupun dia bukan beragama Yahudi, karena orang Romawi adalah memang beragama penyembahan berhala. Mereka percaya banyak sekali Tuhan, banyak dewa-dewa ya. Banyak dewa. Atau mungkin gini Pak James, Ya. Supaya sahabat JTK mengerti, kita kondisikan seperti saat ini. Mungkin perwira ini orang yang belum Kristen lah. Ya. Nah, gitu ya, Ya. supaya Jadi, simpel. ya, jadi dia kalau kita ibaratkan seperti mungkin sudahlah tidak punya agama lah. Dia itu kalau tidak beragama apa tadi? Ateis. Dia nggak percaya Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana dia punya hati seperti seorang yang memiliki Tuhan. Kan dahsyat. Yang pertama tadi dia menghargai. Yang kedua nih, dia itu membantu. Kita coba baca ayatnya yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Coba bayangkan. Orang ateis bangun gereja. Orang ateis bangun gereja, menyumbang. Bahwa dia bisa pakai uangnya untuk hal-hal yang dia sukai, karena itu adalah uang dia. Ini enggak.
Justru dia yang membangun gereja. Kalau kita malah ikut ngancurin gereja. Iya. Itulah yang Tuhan mau. Oke, secara fisik mungkin kita maksudnya gini. Tapi aku bagaimana misalnya membangun gereja, aku itu orang nggak punya. Kalau kita menjadi orang yang merasa bahwa kita tidak mampu menolong secara finansial pendanaan, toh kita bisa mendukung pelayanan gereja itu. Dengan apa? Ayolah menjadi pengerja di gereja. Ayolah kita nggak usah menjadi pengerja yang, maksudnya gini, saya itu kerja tiap hari sampai hari Minggu pun saya kerja misalnya. Bagaimana saya bisa menjadi pengerja di gereja? Tidak harus menjadi pengerja formal yang terdaftar, tapi ayolah mulai mengajak orang untuk datang ke gereja. Mungkin kau bertemu dengan temanmu yang sesama orang Kristen tapi tidak pernah datang ke gereja. Mulailah ajak. Mulailah engkau menjadi, mungkin minta ke gereja, ada traktat nggak yang buat aku bagi-bagi? Itu sudah menjadi kita agen-agen Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita selalu membuat standar bahwa melayani Tuhan itu atau membantu pekerjaan Tuhan itu dengan memberi uang yang besar baru namanya membantu pekerjaan Tuhan, baru namanya itu kita kalau tidak membangun sebuah gereja itu bukan membantu pekerjaan Tuhan. Oh, salah. Karena kalau memang harus seperti itu, artinya Tuhan kita jahat. Dan banyak orang yang tidak bisa lakukan itu. Pasti banyak menjadi orang yang bukan pelayan Tuhan. Karena Tuhan meminta kita juga pasti dengan apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Ada talenta-talenta dalam diri kita yang itu yang harusnya kita optimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Meskipun cuma membagikan traktat seperti apa yang disampaikan oleh Pastor James tadi, seolah itu pekerjaan yang sangat kecil, yang sepele, yang ada artinya. Betul. Tetapi ketika itu dilakukan dengan kesungguhan hati, dari traktat yang dia bagikan kepada orang, bahkan mungkin orang yang tidak percaya kemudian itu membaca dan dia tersentuh, artinya dia sudah menghasilkan buah dari situ. Atau yang juga begini Bu Tante dan para sahabat sekalian, mungkin engkau banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi favorit dibagikan. Taruhlah di dalam media sosialmu, status. Ya. Daripada statusnya ngomongin sesuatu yang nggak penting ya kan, taruh dalam status gitu. Bisa menguatkan orang lain. Atau bagi dalam grup-grup media sosialmu. Nah, kita nggak usah nyebutin kan banyak hal yang bisa dulu dalam perkara yang kecil. Banyak hal yang bisa kita bantu buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti seorang perwira ini, luar biasa sekali. Ingat, yang pertama yang dilakukan oleh perwira ini, dia menghargai, dia mengasihi. Yang kedua, dia bantu pekerjaan Tuhan. Kalau saja orang yang tidak percaya membantu pekerjaan Tuhan dan Tuhan menghargai itu, apalagi kita yang menjadi penerima amanat itu. Oh, pasti Tuhan sangat-sangat begitu bersuka cita kalau kita setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya melihat bahwa si perwira tadi punya iman seperti seorang percaya. Dia cuma bilang, Tuhan bicara aja, firman-Mu saja sampaikan, cukup bagiku firman. Coba, kita udah terima firman begitu banyak, satu pun nggak ada yang kita percaya. Nggak ada yang kita percaya, nggak ada yang kita lakukan. Contohnya apa? Dibilang, jangan kau khawatir. Yang terjadi dalam kehidupan kita banyak kan khawatir daripada enggaknya. Ya, saya juga jujur, harus saya katakan, kekhawatiran, oh iya, tapi bagaimana kalau itu yang menguasai kita? Dibilang Ayub apa? Apa yang aku takutkan, itu yang terjadi aku. Oleh karena itu, mari kita teladani si perwira tadi. Meneladani sikapnya, bukan meneladani imannya.
Bukan cuma juga meneladani karena gue berwira. Tapi ambil sungguh-sungguh bahwa engkau beriman kepada Yesus Kristus, maka apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan di dalam Alkitab yang kau baca sehari-hari ini, percaya itu semua berisi janji Tuhan. Janji Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan. Setia lakukan itu, maka engkau akan melihat apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang engkau mohonkan kepada Tuhan. Mungkin bukan untuk dirimu, atau juga memang itu untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu, untuk tetanggamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Engkau akan melihat Tuhan nyatakan itu dalam kehidupanmu. Tapi apakah yang 3 tadi itu ada? Karena jangan sampai kita seperti menuntut Tuhan. Mana itu? Aku udah berdoa untuk mamaku supaya disembuhkan. Ternyata mamaku bukannya sembuh, malah meninggal. Mana itu? Aku berdoa buat anakku supaya sukses. Ternyata anakku semua kena narkoba. Oh, kita menuntut Tuhan. Tapi kita tidak pernah menuntut diri kita sendiri untuk selalu mengikuti Tuhan. Karena mari dong kita menaruh posisi kita. Kita itu bukan sejajar dengan Tuhan. Kita itu adalah Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita taruh kehidupan kita itu di bawah daripada kehendak Tuhan, supaya kita mengikuti maunya Tuhan. Jangan kita menjadi yang mengatur Tuhan. Milikilah yang 3 tadi. Apakah sudah ada? Kita menjadi orang yang begitu menghargai orang lain. Dengan kita menghargai yang terlihat, maka kita pun pasti akan menghargai yang memberi yang terlihat tadi. Penguasa daripada segala-galanya. Oleh karena itu para sahabat, ini yang kita boleh sharingkan hari ini. Biar kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya selalu terjadi mujizat dalam kehidupan kita, dan dengan mujizat itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak jiwa yang belum mengenal Kristus Yesus dibawa datang menerima keselamatan itu. Ya, sahabat JTH Ministry dimanapun Anda berada, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pastor James tadi, bahwa mujizat Tuhan itu sebetulnya akan selalu ada dan mengikuti kita, tetapi itu juga dibutuhkan kita sendiri, bagaimana kita meresponi itu. Ya, meresponi firman Tuhan. Betul. Sahabat-sahabat JTH, apabila Anda istilahnya Anda merasa bahwa ini bisa memberkati Anda bisa juga sampaikan, Anda juga bisa bagikan berkat ini kepada teman-teman atau saudara atau kerabat atau siapapun lewat media sosial Anda. Jadi Anda juga bisa like atau subscribe JTH Ministry, kemudian juga Anda bagikan kepada yang lain. Itu juga salah satu bentuk bagaimana kita dengan talenta yang kita punya membagi firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kita nggak pernah tahu apakah yang kita lakukan itu hasilnya seperti apa, tetapi itu dibutuhkan yang pertama kali kemauan kita sendiri untuk bergerak. Salah satu bentuk meresponnya adalah melakukan hal yang terkecil, tapi dengan kesungguhan hati, dan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Sekali lagi, silakan juga Anda berkomentar di kolom komentar, ya, like atau subscribe. Oke, terima kasih sekali, dan hari ini kita akan tutup perjumpaan kita, sharing kita hari ini. Ibu Happy, bantu kami untuk tutup dalam doa. Silakan. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau sudah sampaikan melalui Pastor James Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami, Engkau sendiri Tuhan yang menjadi penolong kami. Dan kami mau Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan setiap orang boleh mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Pakai kami Tuhan, juga hamba-hambamu di sini juga
sahabat-sahabat JTH Ministry supaya mereka boleh mengenal lebih dekat lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sahabat JTH Ministry. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom. Shalom. Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Pastinya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Silahkan subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Anda. Untuk informasi dari JTH Ministry, jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.